Merasakan dampak hutan gundul di sejumlah tempat di Kabupaten Nganjuk menyulut keprihatinan salah satu komunitas pecinta sejarah Nganjuk atau Kota Sejuk. Komunitas yang bergerak dalam penelusuran situs, sejarah, dan penyelamatan sumber mata air ini langsung turun tangan. Hampir di setiap kesempatan, mereka menebar benih dan menanam bibit pohon pelindung di tempat-tempat sumber mata air dan hutan gundul. Agar kondisi hutan kembali pulih, sumber mata air tidak terlanjur kering, serta udara tidak panas. Salah satu kegiatan penyelamatan sumber mata air dilakukan di Ubalan, tengah hutan Desa Sambikrep, Kecamatan Rejoso. Karena debit air di Ubalan ini dari hari ke hari kapasitasnya terus berkurang, karena pepohonan penyangga sumber air mulai mengering dan mati. Padahal, sumber mata air yang satu ini terbilang sangat potensial untuk mengairi air terjun Putri Ayu di bawahnya. Bahkan, sekitar tahun 2017 lalu sempat meluap hingga mengakibatkan banjir besar di wilayah Rejoso. Menurut salah satu anggota Kota Sejuk, Heri Susanto, sumber mata air di tengah hutan Desa Sambikrep tersebut sebenarnya memiliki potensi sangat tinggi untuk memenuhi kebutuhan air bersih, irigasi lahan pertanian, dan perkebunan di wilayah Rejoso. Asalkan masyarakat di sekitar sumber mata air memiliki kepedulian turut menjaga dan menyelamatkan. Seperti penanaman pohon kembali yang dapat menyerap sumber air. Di antaranya, tanaman trembesi, sengon buto, beringin, kepuh, sambi, dan lain-lain. Untuk itu, perlu dilakukan reboisasi pada sumber mata air yang lain yang banyak ditemukan di wilayah Nganjuk, baik bagian utara maupun selatan, yang kondisinya semakin memprihatinkan. Karena krisis sumber mata air menurut Heri sebagai pemicu utama kelangkaan air di Nganjuk. Melihat krisis sumber mata air di Nganjuk, Heri bersama komunitasnya secara sukarela melakukan penyelamatan dengan cara menanam dan menebar biji tanaman keras yang banyak menyerap sumber mata air dalam tanah. Dimulai dari proses mencari biji-biji tanaman, pembibitan, hingga penanaman bibit dan menebar biji di sekitar sumber mata air. Sayang sekali, usaha penyelamatan sumber mata air sering terganggu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pengalaman yang pernah dilakukan, setelah bibit tumbuh, banyak yang mati karena sengaja dicabut atau dibakar untuk perkebunan jagung. Untuk itu, pihaknya mengajak kepada seluruh masyarakat Nganjuk, khususnya masyarakat sekitar sumber mata air, agar secara sukarela menanam hutan kembali. Karena manfaat hutan berdampak kepada semua. Potensi sumber mata itu sebetulnya sangat tinggi. Bisa tinggi asal masyarakat atau kita yang punya komunitas dan akan memerlukan sumber mata itu peduli. Nah, untuk itu kita harus peduli mengamankan di sekitar sumber mata air sesuai dengan tanaman misalkan trembesi, beringin, kepuh. Di sini sudah ada sebagian namanya sambi, itu sudah bagus, dan banyak tanaman lagi yang artinya bukan tanaman produksi, tanaman penyerap sumber mata air. Jadi prinsipnya sumber mata air yang sini menuju ke Grojogan Putri Ayu dan bisa melimpah ke Dam Semantau harus direhabilitasi sumber mata air. Sebenarnya ini dari pemicu dari awal, dan masih banyak sumber mata air di Nganjuk Utara dan Selatan yang harus direhabilitasi. Ya, kita gotong royong lah dengan komunitas yang namanya Kota Sejuk. Kita kan sudah mulai lebar benih juga, sama kita sudah ngisi di polybag. Sebagian mungkin kita nanti masyarakat dan komunitas itu nanam di sekitar sumber mata air. Saya kira kalau kita bisa optimalkan, nah, kemasan itu kalau disosialisasikan ke masyarakat bisa diatasnamakan dengan sedekah bumi. Jadi apa yang kita dapat dari bumi, geni kita itu sedekah lah gitu. Ada prinsipnya itu. Jadi ojo menjupu hasil bumi, tapi kita juga harus memberikan apa yang ada di bumi itu.
sumber mata air itu kalau kritis kemudian ditanami di sekitarnya itu apakah langsung bisa mengeluarkan sumber mata air? Enggak langsung, tapi kita kan harus memulai kapan lagi karena kita cuma ada satu pertanyaan, kalau kapan itu bisa? Kita dari awal sudah mulai sehingga kita kan bisa berkelanjutan. Tanaman ada, tanaman pelopor juga ada seperti jengon bekel, pelopor tapi cepat besar, tapi tangkapannya kurang. Tapi untuk menambah lingkungan kesejukan sudah bagus. Biasanya kalau menanam pohon di sekitaran sumber mata air itu kan sering dicabuti oleh petani atau oleh warga kita juga sekitar. harus bersosialisasi dengan masyarakat supaya masyarakat itu mau peduli lah, mau peduli kebersamaan atau sumber mata air lah. Karena sumber mata air itu sumber kehidupan lah. Kita yang di kota, kita pulang ke kota ya, bisa sampai tenggorokan itu kan dari sini. Rasa seger dari tenggorokan kan bisa dari sumber mata air yang oleh Tuhan itu disebarkan di beberapa wilayah. Ini sementara kan ubalan karena dipelihara, ya, karena dipelihara sehingga bisa rutin keluar sedikit dan kadang kalau ubalan itu kalau dibuntum menggumpal di bawah, nyetok di bawah. Kalau begitu ubalan itu keluar seperti pernah terjadi keluar Nganjuk Utara Banjir kan dari sini juga. Informasinya dari teman-teman yang memangku perhutani daerah sini itu. Jadi kita pelan-pelan itu harus sedikit-sedikit itu mulai peduli lah. Kita harus mulai lah dengan mungkin generasi kita ke depan harus mulai peduli lah dengan sumber mata air itu. Sumber mata air ini mengalir kemana, Pak? Sumber mata air mengalir ke Grojogan Putri Ayu dan bisa melimpah ke sebagian ke Dam Semantau. Ini wilayahnya mana, Pak? Wilayahnya daerah Balu Utara. Mana, Pak? Balu Utara. Balu. Masih wilayah Nganjuk? Masih wilayah Nganjuk. Ke desa Sambikerep berarti? Utaranya Sambikerep. Desa Sambikerep ya. Tapi utaranya ini sudah masuk Bojonegoro. Kondisi sumber mata air di Nganjuk itu sampai sekarang itu seperti apa, Pak? Kondisi sumber mata air yang di Nganjuk itu hanya khususnya selatan ya beberapa titik lah yang masih berfungsi. Tapi yang harus kita optimalkan itu nanti adalah yang namanya disingkat RSMA, rehabilitasi sumber mata air. Kita harus mulai dengan sangat peduli lah. Grojogan Sedudo ada, grojogan yang dulu ada, tapi grojogan-grojogan yang kecil-kecil itu masih banyak, tapi belum dioptimalkan. Kita harus mulai dari dengan bahasa sekarang yang bahasa milenial katanya itu sedekah bumi itu lah. Harus kita mulai dari sekarang. Pak, kegiatan penyelamatan sumber mata air ini dilakukan oleh siapa, Pak? Ini kita awalnya mempelopori lah, bukan menggerakkan, mempelopori setitik kegiatan untuk memberikan pemicu atau kita memberikan contoh lah untuk membuat rehabilitasi sumber mata air dengan kita membuat gesek biji seperti terumbu besi atau biji sengon untuk kita buatkan polybag untuk ditanami biji-biji sehingga kita nanti bulan Desember bisa tumbuh 1,5 meter lebih kita tanam sehingga mungkin masyarakat syukur kalau masyarakat semua di Nganjuk itu mau peduli. Satu masyarakat ada 5 atau berapa tanaman untuk ditanam di lingkungannya masing-masing atau di wilayah sumber mata air. Sangat istimewa nanti untuk Nganjuk. Kegiatan penyelamatan sumber mata air ini dilakukan rutin atau pada waktu musim penghujan saja? Nah, itu sebaiknya rutin dan istilahnya kita harus sering tilik lah. Ojo main nandur tok tapi kudu ditiliki, ya apa gitu. Walaupun betul lah tanduran itu yang menentukan yang kuasa, tapi kita kan juga harus peduli lah syariatnya, kita harus nandur, mungkin memberikan acir, taleni, sirami itu yang sangat peduli kita. Jadi mengurangi waktu dolanan digit aja, tapi kita juga sinau ke alam seperti kita lihat air-air seperti ini kan sangat istimewa tuh. Ada himbauan, Pak, agar masyarakat ini peduli terhadap penyelamatan sumber mata air? Ya ginilah, karena ini namanya sedekah. Dengan kata lain, monggo lah sing podo tiron atau podo ulang tahun lah, setengah tahun.
ngimbolah mungkin pada masyarakat kecil sampai yang besar pemangku jabat di Nganjuk. Ini acara ulang tahun sedekah bumi ke alam seperti yang kita contoh sekarang ini lah. Selamatkan di alam, sedekah bumi bersama masyarakat dengan nanam apa aja lah. Sebagian rezeki, sebagian waktu, sebagian kesehatan kita untuk peduli ke alam karena kita sangat didukung oleh energi alam ini. Berikut adalah kegiatan Kota Sejuk dalam penyelamatan sumber mata air di Nganjuk. Dimulai dari gresek biji-biji trembesi, mengupas, membuat polybag, konservasi potensi hutan gundul, dan krisis sumber mata air hingga penyelamatan. Betapa indahnya bila kegiatan penyelamatan sumber mata air ini dilakukan secara massal dan masif dimulai dari pejabat tingkat atas hingga masyarakat bawah. Satu umat menanam dan merawat masing 5 bibit menjadi pohon dewasa, niscaya kondisi hutan dan sumber mata air di Nganjuk cepat pulih. Salam dari Kota Sejuk, tinggalkan anak cucu kita sumber mata air, jangan tinggalkan mereka sumber air mata. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.